Perkenalkan, nama saya Osmanila Tamlina, NIM 1742101539. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzi. Logika fuzi ini bisa dikatakan sebagai logika baru, yang walaupun sudah ada sejak dahulu. Ini dikarenakan metode dalam logika fuzi ini baru ditemukan puluhan tahun yang lalu. Padahal konsepnya telah diaplikasikan sejak lama. Logika fuzi ini sering diterjemahkan sebagai logika kabur atau bisa diartikan sebagai logika ketidakjelasan. Kita ambil contoh di dalam kelas. Ketika dosen bertanya kepada mahasiswa, siapa di sini yang berasal dari NTT, maka mahasiswa dengan secara tegas akan mengangkat tangan. Ini berbeda secara signifikan ketika dosen bertanya, di sini siapa pintar ngoding. Ini dikarenakan keraguan yang ditimbulkan cukup terasa karena tidak adanya ketegasan dari pintar ngoding. Hal ini merupakan salah satu contoh kekaburan. Teman-teman berbeda dengan logika kuno atau logika digital yang memiliki nilai 0, 0 atau 1, true atau false. Logika fuzi ini memiliki rentang dari 0 sampai 1. Oleh karena itu, logika fuzi dapat mendefinisikan nilai menengah di antara dua konvensional yang berbeda. Kita akan masuk dalam tahapan algoritma. Untuk melakukan perancangan suatu sistem fuzi, perlu dilakukan beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama, mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini, perlu diperhatikan bahwa karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian, dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fuzi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzi. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan dibentuk himpunan-himpunan fuzi yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Lalu yang ketiga, membuat aturan fuzi. Mari kita perhatikan hal-hal yang diperlukan dalam membuat aturan. Yang pertama, kelompokkan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Lalu yang kedua, urutkan aturan sehingga mudah dibaca. Yang ketiga, gunakan identitas untuk memperlihatkan struktur aturan. Lalu yang keempat, gunakan penamaan yang umum untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada kelas yang berbeda. Lalu yang kelima, gunakan komentar untuk mendeskripsikan tujuan dari suatu kelompok atau aturan. Lalu yang berikut, berikan spasi antar aturan. Lalu yang terakhir, tulis variabel dengan huruf-huruf kecil, himpunan fuzi dengan huruf besar, dan elemen-elemen bahasa lainnya dengan huruf kecil. Kita akan masuk dalam contoh pembahasan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan representasi grafis dari variabel suhu dalam aturan derajat Celcius berikut ini. Ini merupakan gambarnya. Lalu kita lihat pernyataan berikut yang tidak benar adalah A. Nilai keanggotaan untuk suhu 20 derajat Celcius pada himpunan dingin adalah 1. B. Nilai keanggotaan suhu untuk 10 derajat Celcius pada himpunan panas adalah 0. C. Nilai keanggotaan suhu untuk 25 derajat Celcius pada himpunan dingin maupun panas adalah 0. D. Suhu 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius memiliki nilai keanggotaan 1 pada himpunan panas. Lalu E. Nilai keanggotaan suhu untuk 0 derajat pada himpunan dingin bukan bernilai 1. Kita lihat dari representasi grafis di atas ini, informasi yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Kita lihat dari representasi grafis ini. Yang pertama, suhu 0 sampai dengan suhu 20 derajat Celcius memiliki nilai keanggotaan 1. Nilai keanggotaan 1 pada himpunan dingin. Selain itu bernilai 0. Lalu yang berikut, suhu 30 derajat sampai dengan suhu 40 derajat memiliki nilai keanggotaan 1 pada himpunan panas. Selain itu juga bernilai 0. Dari kelima pernyataan yang diberikan, dari kelima pernyataan ini, pada opsi E, yaitu nilai keanggotaan untuk suhu 0 derajat pada himpunan dingin bukan bernilai 1. Opsi E ini tidak tepat karena nilai keanggotaan suhu 0 derajat Celcius pada himpunan dingin seharusnya
1. Jadi, untuk jawaban yang betul di sini adalah E. Demikian penjelasan singkat saya tentang logika fuzzy. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.